Sejumlah pengunjung Rumah Sakit Umum Daerah Hasan Busori, Ternate, Maluku Utara panik saat terjebak di dalam lift yang mengalami kerusakan fungsi. Di dalamnya termasuk keluarga almarhum, termasuk istri dari mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba, yang datang untuk melayat di ruang ICU yang berada di lantai 4 rumah sakit. Mereka yang terjebak panik karena khawatir lift akan jatuh. Ambil kunci dulu. Makin panik oksigen tambah. Ada teknisnya, ada itu setting di bawah dulu ya, ragu-ragu ya. Ada biking. Jangan panik, jangan panik. Jangan panik, kalau panik diikung. Bupati Halmahera Selatan Basam Kasuba berupaya membuka pintu lift untuk mengeluarkan mereka. Namun upaya tersebut belum berhasil. Teknisi lift yang datang langsung membuka pintu lift sehingga pengunjung yang terjebak bisa keluar. Meski begitu, mereka panik dan lemas karena kekurangan oksigen. Sementara pengunjung lainnya pun panik. Mereka khawatir tak bisa turun lantaran jalur emergensi dialihfungsikan menjadi ruang operasi. Setelah kepanikan pengunjung, pihak rumah sakit membuka jalur emergensi untuk mengevakuasi para pengunjung. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Polisi masih selidiki tewasnya mahasiswa Universitas Kristen Indonesia beberapa hari lalu. Korban diduga dianiaya rekan sesama kampusnya di area parkir motor. Dari awalnya 13 orang menjadi 27 orang, terdiri dari mahasiswa, pihak kampus, serta dari pihak rumah sakit UKI. Polisi belum bisa memastikan apakah ada unsur pidana dalam kasus kematian korban. Kami sudah masih dalam tahap penyelidikan. Tahap penyelidikan itu apa? Tahap untuk mengumpulkan barang alat bukti. Ya, mengumpulkan alat bukti untuk kita dapat memutuskan apakah ini merupakan tindak pidana atau bukan. Jadi minimal 2 alat bukti. Jadi sesuai dengan isu-isu yang beredar dan ada juga video yang beredar, itu sampai kami juga bisa menanyakan bahwa di mana pidananya itu di mana. Jadi kami masih terus mengumpulkan alat bukti, saksi-saksi yang sudah kita periksa sampai hari ini, hari yang ke-8 ini dari mulai laporan polisi, itu sudah sebanyak 27 saksi. Dari pihak UKI ada 7 saksi, 1 dari rektorat, 1 dari otorita kampus, dan 5 dari tenaga security. Hingga saat ini polisi juga belum menetapkan adanya tersangka dalam kasus ini. Sementara sejumlah barang bukti diamankan, mulai dari botol bekas minuman keras yang ditemukan di TKP, serta rekaman CCTV. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya, halo pemirsa, isu redominasi rupiah bukanlah hal baru. Secara mencatat kebijakan serupa pernah diberlakukan pada 13 Desember 1965. Namun apakah tepat redenominasi rupiah diberlakukan saat ini di tengah tantangan ekonomi yang lebih mendesak? Saya Herjuno Syaputra, Anda menyaksikan Sindo Sore. Pemirsa, Menteri Perdagangan Sabtu pagi menyidak Pasar Ciracas, Jakarta Timur. Selain memeriksa harga dan takaran minyak kita, inspeksi mendadak juga dilakukan untuk memastikan ketersediaan bahan pokok selama bulan Ramadan. Dari hasil sidak, Menteri Perdagangan Budi Santoso menemukan minyak kita yang telah dijual
tidak melebihi harga eceran tertinggi Rp15.700 per liter. Dan takarannya pun telah sesuai dengan yang tertera pada kemasan. Sementara itu harga bahan pokok lainnya juga terpantau normal. Telur ayam dibanderol Rp28.000 per kilogram, kemudian beras Rp12.000 hingga Rp14.000 per liter. Harga daging ayam dan sapi yang tinggi peminat jelang Idul Fitri masih terpantau normal dan stabil. Untuk menjamin ketersediaan bahan pokok serta harga bahan pokok tetap stabil jelang Lebaran, Mendak Budi Santoso akan berkoordinasi dengan pemasok dan pemerintah setempat dalam mengantisipasi kecurangan bahan pokok yang menyebabkan harga melambung tinggi. Kemudian tadi minyak kita 16.000 ya, harga acuannya 15.700 ya, berarti ya masih bagus ya. Tadi juga kita cek ukurannya 1 liter ya. Terima kasih ini ke pemasok yang sesuai ketentuan ya, sesuai aturan, sesuai takarannya. Terima kasih sekali lagi. Kita bersama-sama menjaga barang-barang ini terutama menghadapi Lebaran. Jadi kita akan terus kontrol secara rutin ya harga-harga di seluruh Indonesia ya, agar pasokan terjamin, kemudian harga juga stabil ya. Sekali lagi terima kasih, dan kepada supplier, kepada distributor kami mohon untuk terus menjaga pengiriman pasokan barang ya, kebutuhan pokok sehari-hari ya. Jadi kepada supplier yang terus konsisten memasok barang-barang kami ucapkan terima kasih sehingga Lebaran berjalan dengan baik, harga-harga normal. Kasus penyunatan volume minyak kita menarik perhatian DPR. Kemarin beberapa pimpinan DPR penyidak minyak kita di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari sidak ditemukan satu merek minyak yang tidak sesuai takaran 1 liter dan juga tidak tertulis tanggal kadaluarsanya. Ini berapa? 11.000. Ada dia minyak kita. Ini premium ya, jatuhnya. Nggak nyampe 800. Tapi ini bukan minyak kita, Pak. Tapi ini nggak boleh. Pimpinan dan anggota DPR melakukan sidak minyak kita di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur. Hasilnya ditemukan minyak merek lain yang hasil takarannya kurang dari 1 liter. Minyak merek Rizky itu hanya berisi 800 ml dalam satu botol kemasan. Selain itu, tidak terdapat tanggal kadaluarsa di botol minyak ini. Sementara untuk minyak kita yang ada di Pasar Kramat Jati, hasil pengukuran takaran yang ditemukan sudah sesuai dengan ketentuan, yaitu 1 liter per botol. Sudah seminggu ini harga sudah sesuai dengan HET, yaitu 15.700. Dengan harapan bahwa mudah-mudahan mendekati Lebaran, harga HET-nya bisa stabil di 15.700. Namun tadi juga kami temukan juga di salah satu penjual ada merek dengan minyak dengan merek lain dengan takaran yang kurang, kemudian harganya lebih mahal dan juga tidak barcode-nya tidak bisa dicek. Ya, tidak ada kadaluarsanya. Dan tidak ada kadaluarsanya. Nah, ini nanti kita minta pada perdagangan untuk menindaklanjuti temuan dari kami pada hari ini. DPR meminta Kementerian Perdagangan untuk menindaklanjuti temuan ini. Sementara mendekati Lebaran, harga minyak diharapkan bisa stabil. Dari Jakarta, Naura Safikah, Tri Julianti, iNews melaporkan. Pemirsa, minyak kita adalah minyak goreng bersubsidi yang diluncurkan pada tahun 2022, muncul sebagai solusi di tengah gejolak harga minyak goreng di tanah air. Minyak kita dirancang untuk memperbaiki rantai pasok minyak goreng dan memberikan harga yang terjangkau. Kementerian Perdagangan meluncurkan minyak goreng kemasan rakyat dengan merek minyak kita di tengah gejolak harga minyak goreng yang melanda Indonesia pada Juli 2022. Peluncuran ini menjadi tonggak sejarah dalam upaya pemerintah untuk menjamin akses masyarakat terhadap minyak goreng dengan harga terjangkau. Kala itu, kelangkaan minyak goreng melanda masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah dan usaha mikro. Kelangkaan yang signifikan itu menimbulkan kebingungan dan frustasi di kalangan masyarakat. Karena
Indonesia merupakan salah satu produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Penyebab kelangkaan disebabkan beberapa faktor yang saling terkait. Kenaikan harga minyak sawit mentah atau CPO di pasar internasional yang mengalami lonjakan berdampak langsung pada biaya produksi minyak goreng. Sehingga banyak produsen memilih untuk mengekspor untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Selain itu, kebijakan pemerintah yang mewajibkan pencaburan biodiesel juga berkontribusi kepada kelangkaan. Serta situasi pandemi COVID-19 yang belum sepenuhnya pulih menyebabkan gangguan rantai pasok dan distribusi. Kehadiran minyak kita dirancang untuk memperbaiki rantai pasok minyak goreng dan memberikan akses kepada masyarakat dengan harga terjangkau. Harga awal yang ditetapkan sebesar Rp14.000 per liter. Namun, dalam waktu kurang dari setahun, harga ini meningkat menjadi Rp15.000 hingga Rp16.500 per liter di berbagai daerah. Melebihi harga eceran tertinggi yang ditentukan oleh pemerintah. Seakan tak pernah usai, polemik minyak kita masih terus bergulir. Isu terbaru yang muncul adalah dugaan pengurangan takaran isi minyak kita. Beberapa konsumen melaporkan, kemasan yang seharusnya berisi 1 liter ternyata hanya terisi 0,75 hingga 0,8 liter. Temuan ini memicu penyelidikan oleh Kementerian Perdagangan dan Kepolisian. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, pihaknya telah menutup dan memberhentikan operasi perusahaan-perusahaan yang telah melakukan kecurangan. Bahkan, bersama Satgas Polri, Kemendak akan memperketat pengawasan peredaran minyak kita jelang Lebaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai digeruduk warga dan dilaporkan ke polisi, SPBU Pertamina Sungai Misang, Kabupaten Merangin, Jambi akhirnya disegel. Dari hasil pemeriksaan, BBM jenis Pertamax dan Pertalite yang dijual SPBU itu bercampur air. Usai melakukan pengecekan terhadap tangki penampungan BBM, pihak kepolisian dari Resort Merangik langsung memasang garis polisi guna tidak ada aktivitas di lokasi kejadian. Pengecekan yang langsung dipimpin Kapolres Merangin AKBP Roni bersama Kasat Reskrim AKP Mulyono. Dan ditemukan jika BBM jenis Pertamax yang ada di penampungan BBM sudah bercampur dengan air. Dari hasil pengecekan didapati ada kebocoran dinding di lokasi penampungan BBM sehingga air dengan mudah masuk ke dalam tangki penampungan. Cek turun ke TKP bersama Kasat Reskrim, bersama Sabara dan rekan-rekan yang lain dari pihak SPBU juga. Kita cek ke lokasi, ternyata memang ada lubang atau bekas kabel yang dulu untuk perpindahan, sehingga disitulah air masuk ke dalam tangki tersebut. Sementara itu, pihak SPBU menyampaikan telah bertanggung jawab atas kerusakan kendaraan. Itu untuk penanggulangannya sudah kita koordinasikan dengan pihak bengkel. Kita sudah tunjuk satu bengkel tadi untuk memperbaiki kendaraan yang rusak. Dan yang untuk yang mobil itu juga sudah pemiliknya sudah ada di sini, akan kita lakukan penggantian. Ini ya, amankan dulu. Sebelumnya, puluhan warga Kabupaten Merangin mendatangi SPBU Sungai Misang, Kabupaten Merangin, sembari membawa kendaraan yang mogok usai mengisi BBM Pertamax. Warga membuktikan jika BBM tersebut bercampur dengan air dengan cara mengeluarkan BBM dari tangki sepeda motor. Dari Jambi, Sarfandi, iNews melaporkan. Ratusan warga rela antri panjang dan berdesakan demi mendapatkan paket sembako murah di Gor Johar Baru, Jakarta Pusat. Meski harus antre lama, warga mengaku senang dapat membeli paket sembako murah seharga Rp50.000. Sejak pagi hari, ratusan warga yang didominasi ibu-ibu sudah memenuhi gelanggang olahraga Johar Baru, Jakarta Pusat.
Mereka rela antre dan berdesakan demi mendapatkan paket sembako murah. Pihak panitia menyediakan paket sembako berisi 5 liter beras, 5 bungkus mie instan, 1 liter minyak goreng, 1 kilogram gula, dan ikan kaleng dengan biaya hanya Rp50.000 dari harga normal Rp135.000. Warga pun mengaku sangat terbantu dengan adanya bazar sembako murah ini di tengah tingginya harga bahan pangan. Harganya Rp50.000, kayaknya cukup membantu ya, kebenaran beras habis di rumah. Ini ada beras 5 kilo, Indomie 3, gula, sarden sama minyak. Ya untuk 50.000 ya jauh lebih murah sih, berasnya aja udah 50.000 sendiri biasanya kan. Lumayan. Membantu. Nah ini kan menjelang lebaran nih nanti Bu, kira-kira bazar seperti ini harus diperbanyak atau gimana? Iya dong, harus diperbanyak. Lumayan buat mama. Pihak panitia menyediakan 1.000 paket sembako murah. Rencananya kegiatan bazar sembako murah akan terus digelar guna membantu warga mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ratusan warga di Kota Tangerang, Banten juga rela mengantri membeli sembako murah di halaman Masjid Al-Falah. Bazar sembako murah ini digelar untuk meringankan perekonomian warga Kota Tangerang. Meski sempat diguyur hujan, ratusan warga Babakan Kota Tangerang rela mengantri demi membeli sejumlah kebutuhan pokok di Bazar Gampang Sembako Murah. Selain beras, pemerintah Kota Tangerang juga menyediakan sejumlah kebutuhan pokok lainnya seperti minyak goreng, gula, terigu, telur, dan mentega. Romlah, salah seorang warga mengaku senang karena harganya lebih murah dibandingkan harga pasar. Dengan uang Rp90.000, ia bisa mendapatkan 2 kg telur dan 2 kg gula. Kenapa? Benar belanja sini lebih murah dibanding ke toko? Ya. Sementara itu, Sahrudin, Wali Kota Tangerang mengatakan, bazar sembako murah ini digelar selama Ramadan agar masyarakat mudah memperoleh sembako dengan harga yang lebih terjangkau. Gerakan Gampang Sembako Murah yang diprakarsai oleh RW 05 Kelurahan Babakan. Dan ini dilaksanakan secara serentak kecamatan di masing-masing kelurahan, di 8 kelurahan di Kecamatan Tangerang. Ada apa aja nih Pak, produknya nih Pak? Kita lihat di sini ada beras, kemudian gula, minyak, terigu, mentega, sama telur. Harganya lebih murah ya Pak? Jauh lebih murah. Di sini harga berapa 70% ya dari harga pasar rata-rata. Ya. Diharapkan bazar Gampang Sembako Murah ini juga mampu menekan angka inflasi saat Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno melarang pengurus RW dan Ormas di Jakarta meminta tunjangan Hari Raya pada pengusaha. Menurut Sidol, tindakan itu keliru dan seharusnya tidak dilakukan. Hal ini disampaikan Rano Karno menyusul viralnya surat edaran permintaan tunjangan Hari Raya dari pengurus RW di wilayah Jembatan 5 Tambora, Jakarta Barat. Dalam edaran itu tertulis pengurus RW meminta Rp1 juta ke pengusaha yang menggunakan jasa parkir di wilayah Jembatan 5. Rano Karno menegaskan menyerahkan sepenuhnya ke aparat hukum untuk sanksi karena pemerintah daerah tidak punya wewenang. Kita mesti paham, maaf nih, RT RW saya juga mengeluarkan edaran untuk apa? Misalnya untuk lebaran sampah. Itu sih normal gitu, tapi juga ada ketentuan jangan gila-gilaan, nggak boleh itu. Pakai kayak petugas sampah, tukang sapu, di komplek-komplek pasti begitu, pasti dikolek dari. Ya. Kan Prof bakalan keluarin imbauan untuk. Kayaknya nggak usah ditanya, itu sudah ini deh. Ormas minta THR pasti oknum lagi, bukan ormas ya itu sih. Sanksinya gimana? Ya kalau sanksi kan kita bukan Pemerintah memastikan akan melanjutkan program normalisasi Sungai Ciliwung. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat penanganan banjir di Jakarta dan sekitarnya. Usai rapat koordinasi,
Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid, Gubernur Jakarta Pramono Anung, serta Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo memastikan pemerintah melanjutkan program normalisasi Sungai Ciliwung sebagai bagian dari upaya mengatasi banjir Jakarta. Fokus utama nantinya adalah percepatan pembebasan lahan yang dimulai tahun ini hingga tahun depan. Melalui normalisasi Sungai Ciliwung, diharapkan 40% potensi banjir di ibu kota bisa tertangani secara efektif. BPN untuk mendukung Pak Menteri PU dan Pak Gubernur DKI adalah pengadaan tanahnya yang tadi sudah disepakati dari Pengadekan sampai di kawasan Kawajati. Totalnya sekitar 11 hektar atau 16 km di sepanjang Sungai Ciliwung. Dan kami berprinsip tidak akan melakukan penggusuran. Semua yang kami lakukan harus secara bersama-sama dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah Jakarta, dan warga yang memang terdampak kalau normalisasi itu dilakukan. Dan diharapkan pembebasan lahan selesai pada akhir Mei 2025. Dengan begitu, pembangunan fisik bisa segera dimulai pada Juli 2025. Sebelumnya, normalisasi Sungai Ciliwung rencananya sepanjang 33,69 km. Namun saat ini baru diselesaikan sepanjang 17,14 km. Untuk proyek ini, pemerintah membutuhkan total lahan seluas 35,94 hektar dengan jumlah bidang sebanyak 5.353 bidang. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Ribuan masyarakat Maluku Utara di kota Ternate mengantar jenazah almarhum Abdul Ghani Kasubah, mantan Gubernur Maluku Utara. Informasi lengkapnya usai jeda berikut. Kembali bersama kami pemirsa, ribuan masyarakat Maluku Utara di kota Ternate mengantar jenazah almarhum Abdul Ghani Kasubah, mantan Gubernur Maluku Utara. Tangis dan duka mendalam mengiringi kepergian Abdul Ghani Kasubah ke kampung halamannya di desa Bibinoy untuk dimakamkan. Ribuan masyarakat Ternate memadati pelabuhan residen untuk mengantarkan jenazah mantan Gubernur Maluku Utara 2 periode di kampung halaman di desa Bibinoy, Kabupaten Halmahera Selatan. Masyarakat tidak kuasa menahan kesedihan dan tangis melepas kepergian jenazah almarhum yang dibawa keluarga menggunakan kapal cepat. Kasih jalan aja dengan Mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasubah meninggal dunia pada Jumat 14 Maret 2025 di Rumah Sakit Umum Daerah Hasan Bosolri, Ternate. Abdul Ghani Kasubah meninggal pada pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, Jumat malam, setelah menjalani perawatan intensif selama 3 minggu akibat berbagai komplikasi penyakit. Keluarga dan kerabat hingga sejumlah pejabat Pemprov Maluku Utara hadir di rumah sakit untuk melayat. Abdul Ghani Kasubah sendiri merupakan terpidana korupsi suap dan gratifikasi yang mendapatkan vonis 8 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Ternate pada 26 September 2024. Rencananya almarhum akan dimakamkan di kampung halamannya di desa Bibinoy, Kabupaten Halmahera Selatan. Jam 20, kurang lebih jam 20.00 waktu Indonesia Timur, beliau berpulang ke rahmatullah di ruang ICU pada Rumah Sakit Umum Daerah Hasan Bosolri, Ternate. Sejak dipindahkan dari pavilion ke sini sudah kurang lebih 3 minggu, dan itu dinyatakan karena kondisinya kritis, sehingga sejak 3 minggu lalu sudah dipindahkan ke ruang ICU di lantai 4 RSUD Ternate ini. Beberapa rencana mau dimakamkan di mana? Oh iya, setelah kami berdiskusi dengan pihak keluarga,
almarhum rencana besok pagi kurang lebih jam 8 hingga jam 9 akan diberangkatkan ke Desa Bibinoi, Halmahera Selatan, sebagaimana pesan almarhum bahwa beliau dimakamkan di Desa Bibinoi, Kabupaten Halmahera Selatan, dan itu dilaksanakan ba'da duhur. Setelah sholat duhur dilanjutkan dengan sholat maid dan langsung dimakamkan beliau di desa. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus kekerasan seksual pada anak-anak dan penyalahgunaan narkoba, mantan Kapolres Ngada NTT AKBP Fajar Widya Dharma dicopot dari jabatan untuk diproses etik dan pidana atas perbuatannya. Berdasarkan hasil penyelidikan di Propam Polri, ex-Kapolres Ngada AKBP FW telah melakukan pelecehan seksual terhadap 3 anak dan 1 orang dewasa. Video rekaman aksi asusila tersebut kemudian dijual ke situs porno di Australia. Keempat korban terdiri dari anak usia 6 tahun, 13 tahun, dan 16 tahun, serta seorang dewasa berusia 20 tahun. AKBP FW kini telah berstatus tersangka dan ditahan di tempat khusus sejak 3 pekan lalu. Polri dalam hal ini tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum dan tidak mentolerir. Dan sampai kita melaksanakan gelar perkara, di Propam melaksanakan gelar perkara, dan ini adalah kategori berat. Sehingga pasal yang disampaikan Pak Karpen Mas tadi adalah pasal yang berlapis dengan kategori berat, dan kita juntuhkan PP 1/2003 tentang pemberhentian anggota Polri. Kasus ini bermula dari laporan kepolisian Australia ke Mabes Polri atas temuan video pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di situs porno Australia. Polisi kemudian menyelidiki temuan tersebut dan mengamankan Kapolres Ngada terduga pelaku. Selain kasus pelecehan seksual, ex-Kapolres Ngada juga terlibat penyalahgunaan narkoba. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Kementerian Sosial akan menyiapkan pendampingan untuk korban pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Kapolres Ngada AKBP FW. Dan berikut pernyataan Menteri Sosial RI Syaifullah Yusuf. Pendampingan ya dari sentra kita yang bersama. Jadi pasti kita lakukan pendampingan, ya kita akan siapkan hal-hal yang memang dibutuhkan. Kalau memang perlu residensial, kita siap sentra kita. Tapi yang jelas Kementerian Sosial akan berdiskusi dengan para sesepuh di sana, para tokoh-tokoh di sana, bagaimana merehabilitasi adik-adik kita. Kita ada mekanisme, kita ada SDM, kita juga ada jaringan-jaringan yang bisa memberikan hal-hal yang dibutuhkan. Jadi kita siapkanlah apa yang dibutuhkan. Sekarang masih sedang berproses. Pemirsa, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Jumat kemarin. Hasto didakwa memberikan suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan dengan tujuan agar Harun Masiku bisa menjadi anggota DPR RI 2019-2024. JPU juga menyatakan Hasto telah merintangi penyidikan hingga mengakibatkan penanganan kasus Harun Masiku terhambat. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang juga terdakwa kasus dugaan suap pergantian antar waktu DPR RI 2019 dan perintangan penyidikan menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Jumat pagi. Jaksa membacakan surat dakwaan terhadap Hasto terkait suap pergantian antar waktu atau PAW dan perintangan penyidikan. Hasto didakwa memerintahkan kepada buron Harun Masiku dan stafnya Kusnadi untuk menghilangkan alat bukti ponsel. Perbuatan Hasto dinilai telah menghambat penyidik melakukan tindak terhadap Harun yang juga tersangka dalam kasus suap ini. Dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, yaitu dengan sengaja telah melakukan perbuatan mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap tersangka Harun Masiku, kemudian
terdakwa melalui Nur Hasan memberikan perintah kepada Harun Masiku agar merendam telepon genggam miliknya ke dalam air dan memerintahkan Harun Masiku untuk menunggu atau standby di kantor DPP PDI Perjuangan dengan tujuan agar keberadaannya tidak bisa diketahui oleh petugas KPK. Pada sekitar pukul 18.35 WIB, bertempat di sekitar Hotel Sofian, Cut Mutia, Jakarta, Harun Masiku bertemu dengan Nur Hasan, menindaklanjuti perintah terdakwa, dan atas bantuan Nur Hasan pada jam 18.52 WIB, telepon genggam milik Harun Masiku tidak aktif dan tidak terlacak. Selanjutnya, petugas KPK memantau keberadaan Harun Masiku melalui update posisi telepon genggam milik Harun Hasan yang terpantau pada jam 20.00 WIB bersama dengan Harun Masiku berada di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Dan pada saat bersamaan, Kusnadi selaku orang kepercayaan terdakwa juga terpantau berada di PTIK. Kemudian petugas KPK mendatangi PTIK namun tidak berhasil menemukan Harun Masiku. Sementara itu, dalam kasus suap, Hasto didakwa telah membantu Harun Masiku merebut kursi parlemen pada 2019 lalu dengan menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Terdakwa bersama-sama Doni Tri Istiqomah, Saiful Bahri dan Harun Masiku telah memberi uang sejumlah $57.350 Singapura atau setara 600 juta rupiah kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode tahun 2017-2022 yang diangkat berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 43/P tahun 2017 tanggal 10 April 2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum yang memiliki wewenang secara kolektif kolegial, antara lain melakukan pengambilan keputusan terkait tahapan-tahapan pemilu dan menerbitkan keputusan KPU terkait hasil pemilu bersama-sama Agustiani Tio Pridelina. Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu uang tersebut diberikan dengan maksud supaya Wahyu Setiawan mengupayakan agar KPU RI menyetujui permohonan pergantian antar waktu atau PAW calon legislatif terpilih daerah pemilihan Sumatera Selatan 1 atas nama Rizky Aprilia kepada Harun Masiku. Terima kasih teman-teman pers dan seluruh masyarakat Indonesia atas perhatian yang diberikan di dalam persidangan ini. Saya telah mendengarkan dengan seksama, dengan cermat seluruh surat dakwaan yang tadi dibacakan oleh penuntut umum. Dan dari situlah saya semakin meyakini bahwa ini adalah kriminalisasi hukum. Kriminalisasi! Bahwa ini adalah pengungkapan suatu pokok perkara yang sudah inkrah, yang didaur ulang karena kepentingan politik di luarnya. Karena itulah saya mengikuti seluruh proses hukum ini dengan sebaik-baiknya. Jaksa penuntut umum menyatakan renvoy atau perbaikan surat dakwaan untuk tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan Hasto Kristianto. Kuasa hukum Hasto Febri Diansyah mengatakan, meski hanya kesalahan pada satu huruf, tetapi hal tersebut merubah makna yang sangat besar. Ketika ada uraian dakwaan yang seolah-olah Pak Hasto memerintahkan Nur Hasan untuk menghubungi Harun Masiku untuk menenggelamkan handphone. Di fakta persidangan dan di keterangan Nur Hasan sendiri, tidak ada Pak Hasto memerintahkan hal tersebut. Justru di persidangan sebelumnya muncul yang datang adalah orang-orang berbadan tegap. Jadi bukan Pak Hasto yang menghubungi ataupun yang datang. Fakta ini sangat bertolak belakang. Karena itulah ini yang menjadi catatan kami juga. Apa sebenarnya maksud di balik dakwaan itu sehingga sedemikian rupa memutarbalikkan fakta hukum yang sudah muncul di proses persidangan. Selain itu, yang juga menjadi catatan kami, pasal 21 ini kan obstruction of justice yang ranahnya mulai dari penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Tetapi tadi ada peristiwa sebelum sprindik terbit, sebelum penyidikan dimulai, itu sudah dikategorikan sebagai obstruction of justice. Jadi
ada tafsir yang salah kaprah terhadap pasal 21 Undang-Undang Tipikor ini. Nah, ini tentu akan kami masukkan pada dokumen keberatan nanti dan juga akan kami challenge sedetail mungkin dalam proses persidangan nanti kalau perkara ini lanjut. Mendengar keberatan dari kubu Hasto, Ketua Majelis Hakim Rios Rahmanto akan mencatat keberatan tersebut dan mempersilahkan JPU KPK untuk melakukan perbaikan. Kemudian, Hakim meminta kepada kedua pihak untuk fokus terlebih dahulu pada eksepsi atau nota keberatan yang akan disampaikan oleh Hasto pada Jumat mendatang. Pemirsa, penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menggeledah kantor Kementerian Komunikasi dan Digital di Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis lalu. Penggeledahan terkait dugaan korupsi pengadaan pengelolaan Pusat Data Nasional sementara tahun 2020 hingga 2024 saat masih bernama Kominfo. Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika yang kini menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, Kamis siang digeledah penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Penggeledahan diduga terkait kasus tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa, pengadaan pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS pada Kementerian Kominfo pada tahun 2020 hingga 2024. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Safrianto Suryat Putra, pada tahun 2020, pejabat Kominfo bersama dengan perusahaan swasta diduga melakukan pengkondisian memenangkan PT AL dengan nilai kontrak mencapai 60 miliar. Meski telah menghabiskan anggaran mencapai 1 triliun rupiah, tetapi pelaksanaannya tak sesuai dengan Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dan beberapa tempat lainnya di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Bogor, serta Tangerang Selatan terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pengadaan barang dan jasa, pengadaan data nasional sementara tahun 2020 sampai dengan 2024. Penyidik juga melakukan penggeledahan di sejumlah tempat lainnya di wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Bogor. Penyidik mencita beragam barang bukti mulai dari dokumen, uang tunai, pecahan rupiah dan dolar, mobil, tanah, bangunan serta barang bukti elektronik lainnya yang diduga berhubungan dengan tindak pidana korupsi AKO. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nezar Patria membenarkan kantor Kementerian Komdigi digeledah Kejaksaan terkait dugaan kasus korupsi proyek Pusat Data Nasional Sementara 2020-2024. Meski demikian, Nezar mengaku tidak tahu menahu soal kasus tersebut meski ia sudah menjabat sebagai Wamen sejak 2023. Ya, kita serahkan aja ke proses hukum ya. Karena itu kan terkait dengan kasus BDNS dan itu follow up-nya. Jadi ya kita serahkan pada proses hukum. Pak, tapi ini kan terjadinya lokusnya itu kan terjadi saat Bapak sudah menjadi Wamen di yang sebelumnya itu ya Pak ya, di kabinet sebelumnya. Nah itu apakah Bapak sebelumnya tidak pernah tahun 2020 ke 2024. Nah itu kan masih bersinggungan gitu Pak sama zaman Bapak di kabinet sebelumnya. Apakah sebelumnya Bapak tidak pernah mencium ada korupsi gitu, ada itu kan berkelanjutan. Nanti dilihat aja di pemeriksaan. Korupsi pengadaan sistem pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara yang tengah diselidiki Kejari Jakarta Pusat merugikan negara hampir 1 triliun rupiah. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mulai selidiki kasus dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2020 yang merugikan negara hampir 1 triliun rupiah. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Nezar Patria membenarkan kantor Kementerian Komdigi digeledah Kejaksaan terkait dugaan kasus korupsi proyek Pusat Data Nasional Sementara 2020-2024. Meski demikian, Nezar mengaku tidak tahu menahu soal kasus tersebut meski ia sudah menjabat sebagai Wamen sejak 2023.
Ya, kita serahkan aja ke proses hukum ya. Karena itu kan terkait dengan kasus BDNS dan itu follow up-nya. Jadi ya kita serahkan pada proses hukum. Pak, tapi ini kan terjadinya lokusnya itu kan terjadi saat Bapak sudah menjadi wamen di yang sebelumnya itu ya Pak ya, di kabinet sebelumnya. Nah itu apakah Bapak sebelumnya tidak pernah tahun 2020 ke 2024. Nah itu kan masih bersinggungan gitu Pak sama zaman Bapak di kabinet sebelumnya. Apakah sebelumnya Bapak tidak pernah mencium ada korupsi gitu, ada itu kan berkelanjutan. Nanti dilihat aja di pemeriksaan. Ya. Dalam kasus ini, meski telah menghabiskan anggaran mencapai hampir 1 triliun rupiah, tetapi pelaksanaannya tak sesuai dengan Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dalam dugaan kasus korupsi di Kementerian Komunikasi dan Informatika ini, penyidik lakukan penggeledahan di sejumlah wilayah di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan juga Bogor. Dalam penggeledahan ini, penyidik sita beragam barang bukti, mulai dari dokumen, uang tunai pecahan dolar dan rupiah, mobil, bangunan, hingga barang bukti elektronik lain. Dalam dugaan kasus korupsi ini, Kominfo melakukan pengadaan barang dan jasa PDNS senilai 958 miliar rupiah. Pada pelaksanaannya, Kominfo diduga melakukan pengkondisian pemenangan kontrak PDNS antara pejabat Kominfo dengan pihak swasta, yakni PT AL. Diduga akibat pengkondisian ini, Kominfo tidak memasukkan pertimbangan kelayakan dari Badan Siber dan Sandi Negara sebagai syarat penawaran. Hal inilah yang diduga menjadi sebab dari serangan ransomware pada 2024 lalu. Serangan ini akibatkan sejumlah layanan tidak layak pakai hingga bocornya data diri penduduk Indonesia. Sebelumnya pada tahun 2024, masyarakat Indonesia direpotkan dengan serangan ransomware yang menghambat sejumlah layanan. Sedikitnya 210 instansi terdampak dan gangguan paling parah dialami oleh pelayanan imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Sementara itu di Mandailing Natal, Sumatera Utara, proses pengajuan paspor di kantor imigrasi kelas 2 Sibolga terpaksa tertunda akibat gangguan server PDN. Ratusan warga yang sudah melakukan pengurusan paspor terpaksa kembali ke rumah lantaran paspor tak bisa dicetak. Tak hanya itu, gangguan PDN juga berimbas pada pelayanan imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta. Selain layanan imigrasi, sejumlah sektor pelayanan publik lain yang terganggu diantaranya layanan IKTP, BPJS Kesehatan, sistem perpajakan, layanan keimigrasian, pendidikan, layanan perbankan, dan keuangan. Terkait masalah ini, Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Budi Aris Setiadi hingga Kepala Badan Siber dan Sandi Negara BSSN Hinsa Siburian menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta Jumat siang 28 Juni 2024. Sayangnya, pada saat itu keduanya tak langsung menjawab terkait penanganan data yang rusak akibat serangan tersebut. Ya tentu kan, ya seperti yang kemarin lah mungkin yang akan dibahas, tentunya pasti akan melakukan evaluasi. Pak, bagaimana sih Pak mengembalikan, maksudnya kan ini data-data sudah banyak yang dirusak, terus menanganinya seperti apa nanti? Nah itu nanti tim teknis. Pak, kemarin pas rapat DPR kan Bapak kan sempat menyebut Bapak belum dapat pelakunya Pak. Ini kenapa sih Pak lama menangkap pelakunya? Ya. Pada Kamis 27 Juni 2024, Menkominfo Budi Aris Setiadi juga memenuhi panggilan Komisi 1 DPR RI. Pemanggilan dilakukan buntut insiden gangguan server Pusat Data Nasional atau PDN. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid mengkritik tidak adanya backup data yang menyebabkan sejumlah layanan publik mengalami gangguan akibat serangan ransomware pada PDN. Hal itu disampaikan Mutia merespon penjelasan Kepala BSSN Hinsa Siburian yang menyebut tidak adanya data cadangan merupakan masalah tata kelola di PDN. Maksudnya Pak, kalau nggak ada backup sih itu bukan tata kelola sih Pak. Siap. Kalau alasannya, ini kan kita nggak hitung Surabaya Batam backup kan, karena cuma 2% kan. Ya berarti itu bukan tata kelola. Itu kebodohan aja sih Pak. Iya.
Anggota Komisi 1 DPR RI Sukamta menyebut Kominfo harus segera mencari solusi atas gangguan pada PDN agar tak berimbas lebih luas pada pelayanan publik. Hal tersebut disampaikan Sukamta dalam diskusi polemik Trijaya dengan tema Pusat Data Bocor, Siapa Teledor. Pasti penanggung jawabnya itu adalah Kominfo karena dia sebagai pengelola data. Dua pihak swasta itu hanya menyediakan berangkas, menyediakan hardware-nya. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif SafeNet Nenden Sekar Arum mengaku tak terkejut dengan adanya gangguan pada PDN. Menurutnya, pemerintah memang kurang serius dalam mengelola data negara. Karena ya ini tuh pasti akan terjadi gitu ya, cepat atau lambat gitu ya, ketika pengelolaannya memang tidak dilakukan secara serius oleh pemerintah. Nenden juga meminta Kominfo, BSSN, dan pihak-pihak terkait untuk segera mencari solusi konkret dan berupaya melakukan pencegahan agar kejadian serupa tak terulang lagi ke depannya. Saat ini kan memang kita harus melihat apa yang bisa kita lakukan selanjutnya ke depan gitu untuk memastikan bahwa ini tidak terjadi gitu, agar publik sekali lagi tidak dirugikan. Gangguan server PDN pada 2024 lalu membuat geger satu Indonesia hingga disebut sebagai bencana nasional. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mencatat korupsi diduga mulai pada tahun 2020. Komdigi yang saat itu bernama Kominfo melakukan pengkondisian tender untuk mengangkat PT AL sebagai kontrak saat itu mencapai 60,378 miliar rupiah. Pada tahun 2021, PT AL kembali menangkan tender PDSN dengan nilai kontrak mencapai 102,671 miliar rupiah. Di tahun 2022, Kominfo kedapatan menghilangkan salah satu syarat pemenang tender. Hal ini dilakukan supaya tender dimenangkan PT AL. Dinilai kontrak PDSN di tahun ini mencapai 188,900 miliar rupiah. Lagi dan lagi, PT AL menangkan tender PDSN tahun 2023 dan 2024. Pada tahun 2023, nilai kontrak mencapai 350,959 miliar rupiah. Sementara pada tahun 2024, nilai kontraknya mencapai 256,575 miliar rupiah. Sementara total anggaran pengadaan proyek PDSN mencapai 959,485 miliar rupiah. Padahal PT AL tidak mampu memenuhi persyaratan sesuai rekomendasi Badan Cyber dan Sandi Nasional. Akibatnya pada Juni 2024, serangan ransomware terjadi dan beberapa layanan tidak bisa digunakan. Tak hanya itu, serangan ini juga menyebabkan bocornya data diri penduduk Indonesia. KPK merilis 5 tersangka korupsi iklan Bank Jabar Banten BJB, salah satunya Dirut BJB Yudi Renaldi. Para tersangka bersekongkol menyunat anggaran iklan 400 miliar. KPK akhirnya mengumumkan 5 tersangka korupsi iklan Bank Jabar Banten atau BJB. 3 tersangka dari internal Bank BJB termasuk Dirut Yudi Renaldi serta 2 orang pihak swasta. Korupsi berawal saat BJB menempatkan anggaran iklan 409 miliar melalui kerjasama 6 agensi yang ditunjuk Dirut BJB. Namun ternyata realisasi iklan yang dibayarkan hanya sekitar 100 miliar rupiah. Suatu penempatan iklan yang sebenarnya PT BJB itu bisa langsung menempatkan ke media, namun digunakan pihak agensi guna mengambil sejumlah uang tadi di 2,5 tahun kurang lebih 222 miliar. Sebelumnya KPK menggeledah 12 lokasi termasuk rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan kantor BJB di Kota Bandung. KPK menyita sejumlah dokumen, deposito 70 miliar rupiah, kendaraan dan aset tanah bangunan. KPK juga akan memeriksa Ridwan Kamil sebagai saksi kunci dalam perkara rasuah tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto geram dengan banyaknya para koruptor yang maling uang negara. Prabowo bahkan menegaskan dirinya akan membangun penjara khusus koruptor di pulau terpencil agar para pembajak uang negara tidak bisa kabur. Koruptor-koruptor itulah
yang buat guru-guru susah, dokter-dokter susah, perawat-perawat susah, petani susah. Karena itu terima kasih dukungan saudara-saudara. Kita bersama akan menghadapi maling-maling itu dan kita akan mengusir mereka dari bumi Indonesia kalau perlu. Nanti juga akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara yang sangat, pokoknya sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil, mereka nggak bisa keluar malam hari. Kita akan cari pulau, kalau mereka mau keluar biar ketemu sama hiu. Kita ke informasi berikutnya. Indonesia akan segera mencabut moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia atau PMI ke Arab Saudi. Pasalnya moratorium dinilai menghambat devisa ke dalam negeri. Hal ini disampaikan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI Abdul Qadir Karding usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jumat kemarin. Karding menjelaskan sistem perlindungan kerja di Arab Saudi saat ini telah mengalami perbaikan signifikan. Para pekerja di sana akan mendapatkan jaminan gaji minimal di angka 1.500 rial Saudi serta berbagai perlindungan kesehatan, jiwa hingga ketenagakerjaan. Ada satu hal yang merisaukan kita karena ada 25.000 minimal setiap tahun orang kita secara ilegal atau unprosedur berangkat ke Arab Saudi. Untuk itu kita akan membuka ini dan kami kementerian sudah melakukan pembicaraan dan perundingan dengan Kementerian Sumber Daya Manusia dan Sosial, dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja Arab Saudi, untuk mendiskusikannya kembali untuk pembukaan tersebut. Itu yang kami laporkan kepada Pak Presiden dan dalam waktu dekat ini MOU-nya akan ditandatangani di Jeddah. Untuk itu kami laporkan kepada Pak Presiden dan beliau alhamdulillah sangat setuju dan kita ketahui bahwa pada kesempatan ini memang Arab Saudi menjanjikan sekitar 600.000. Direktur PFN Ivan Seventeen terlambat datang ke kantor saat sejumlah anggota DPR melakukan sidak ke kantor PT PFN di Jatinegara. Kami segera kembali. Meski Idul Fitri masih 2 minggu lagi, warga sudah mulai mengantri penukaran uang baru. Seperti yang terjadi di pelataran Masjid Agung Wates, Kulon Progo, Yogyakarta, bahkan ada warga dari luar Wates yang ikut mengantri. Tradisi menyambut momen Hari Raya Idul Fitri rasanya kurang afdol tanpa pecahan uang baru, apalagi untuk salam tempel buat anak-anak. Nah, untuk mendapatkan uang pecahan baru itu, warga biasanya rela antre berjam-jam untuk melakukan penukaran uang seperti yang terlihat di pelataran Masjid Agung Wates, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta kemarin. Di lokasi penukaran uang ini, puluhan warga terlihat rela antri hingga 2 jam untuk menukar uang lama dengan uang baru. Bahkan ada yang rela datang jauh-jauh dari kota Yogyakarta untuk menukarkan uangnya di sini, lantaran kuota di wilayahnya sudah penuh. Seorang warga mengaku punya kepuasan tersendiri saat memberikan salam tempel kepada anak-anak dengan uang pecahan baru di hari Lebaran. Tadi sih yang ditukarkan ada 2.300.000 sih, ada 10.000 ribuan, 10 ribuan, 5 ribuan, 2.000 sama 1.000. Ya sih kepuasan tersendiri sih, soalnya kan dari dulu emang ciri khasnya budayanya kan kayak dari zaman dulu-dulu kan emang uangnya harus baru, apalagi kan kalau buat uang saku anak-anak
kalau main ke rumah tuh sukanya tuh uang yang baru. Kalau uang yang lama tuh kayak agak kurang gitu rasanya, bukan lebaran gitu. Mendekati Hari Raya Idul Fitri, Bank Indonesia menerjunkan armada penukaran uangnya di beberapa titik di Yogyakarta, diantaranya 5 kabupaten dan 1 kota. Jumlah kuota yang disediakan di Kulon Progo hanya melayani 300 penukar. Seperti tahun lalu, syarat penukaran uang ini harus melalui proses online di website resmi Bank Indonesia. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Seorang warga negara, Ziko Leonardo Jagardo, mengajukan gugatan ke MK agar angka dalam uang rupiah disederhanakan. Ziko meminta MK mengubah uang nominal Rp1.000 menjadi Rp1 atau redenominasi. Menurut Ziko, angka 0 yang banyak menyulitkan transaksi dan tidak efisien, serta membuat mata lelah saat melihat dengan teliti. Ia secara khusus menggugat pasal 5 ayat 1 huruf C dan pasal 5 ayat 2 huruf C dari Undang-Undang Mata Uang yang mengatur bahwa pecahan rupiah harus mencantumkan nominal, angka, dan huruf sebagai ciri utamanya. Ya, isu redenominasi rupiah bukanlah hal baru. Sejarah mencatat kebijakan serupa pernah diberlakukan 13 Desember 65. Namun apakah tepat redenominasi rupiah diberlakukan saat ini di tengah tantangan ekonomi yang cukup mendesak? Kita akan membahas lebih dalam bersama pengamat ekonomi Nailul Huda. Assalamualaikum, selamat sore Mas Huda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Iya, terima kasih Mas Huda sudah bergabung bersama kami. Mas Huda, tadi disebutkan ya redenominasi ini kembali mengemuka. Sempat ada wacana di periode Pak SBY, Pak Jokowi juga, cuman tidak dilaksanakan, tidak jadi seperti itu. Kalau saat ini di tengah kondisi yang seperti ini, menurut Anda apakah wacana ini bisa kita masukkan atau kita laksanakan? Ya, yang pertama seperti ini Mas Juno, bahwa ini kan rencananya kan sudah terlampau lama ya. Betul. Bahwa di tahun 2010 pun sudah ada rencana untuk memotong angka 0 di belakang rupiah kita gitu kan. Bahwa untuk 1000 itu 1 dan sebagainya. Nah memang ini ada beberapa manfaatnya. Selain yang digugat sama Ziko itu kan memang dia pingin kalau untuk menyederhanakan sistem akuntansi gitu kan ya. Nah, atau sistem catatan. Nah, kalau kita lihat sebenarnya juga ada manfaatnya juga, yaitu adalah memperbaiki citra mata uang atau memperbaiki citra dari rupiah kita. Nah, yang kita lihat adalah memang ketika dia dipotong, artinya untuk nanti pertukaran $1 ya, $1 itu hanya sekitar Rp16 gitu kan. Nah, ini memang dari satu sisi bisa memperbaiki citranya, citra mata uang kita ya, dan juga bisa menyederhanakan dari sisi pencatatan keuangan di sebuah perusahaan lah, yaitu bisa lebih sederhana gitu. Nah ini yang sisi positifnya seperti itu Mas. Dan ketika dilakukan untuk saat ini nampaknya juga tidak ada masalah ya ketika dilakukan, ketika ya sebenarnya kan ada beberapa tujuannya kan. Salah satunya adalah inflasi dan sebagainya. Kalau tadi Mas Juno bilang 65 itu adalah untuk memotong inflasi yang terlampau tinggi gitu kan. Tapi satu sisi ternyata ketika inflasi itu dia harusnya inflasi memang pas ketika stabil ya, itu melakukan redenominasi agar ini bisa berhasil dengan optimal. Oke, Mas Huda, kalau tadi Anda menyebutkan bahwa ya ada positifnya, ada manfaatnya, tapi kalau kita lihat lebih ke urgensinya di saat saat ekonomi seperti ini banyak ya daya beli juga kurang baik, ada PHK. Apakah plan redenominasi ini cukup tepat atau mungkin masih harus di hold dulu? Karena saya baca juga bahwa ketika kita ingin melaksanakan ini banyak syarat, termasuk bagaimana stabilitas ekonomi harus cukup stabil seperti itu. Ya, setuju. Kalau untuk melakukan redenominasi memang salah satunya adalah dari sisi stabilisasi ekonomi ya, stabilisasi ekonomi yang baik, kemudian ekonomi yang stabil, tadi juga saya sebutkan tentang inflasi yang terkendali dan sebagainya. Nah, memang kalau kita lihat dari satu sisi sebenarnya ada dugaan negatifnya dari adanya upaya redenominasi ini. Salah satunya adalah dari sisi inflasi psikologis ya. Nah ini yang memang kalau kita lihat dari sisi inflasi psikologis, banyak nantinya ke depan mungkin
masyarakat ataupun pelaku usaha yang menjual dagangannya itu sekitar Rp500, mereka akan menaikkan menjadi Rp1 gitu kan, untuk ya menjadi mata uang terkecilnya kan Rp1 kalau kita nggak mengenal sennya. Nah, makanya ini bisa menimbulkan inflasi psikologis, ataupun kalau kita lihat dari sisi penjual lelannya yang dia mematok harga misalkan Rp16.500 gitu kan, nanti dia akan menjadi Rp17.000 ya, maaf ya, Rp17 ketika dilakukan redominasi. Nah, ini yang saya lihat harus dihindari. Praktek seperti ini yang harus dikuatkan terlebih dahulu gitu kan, bahwa ada sosialisasi dan sebagainya. Saya rasa ini penting untuk melakukan sebelum melakukan redenominasi ini. Jadi saya lihat harusnya ada langkah-langkah sebelum kita menuju ke sana gitu kan. Sebelum melakukan itu ada beberapa, jadi ekonomi yang stabil, inflasi yang terkendali, juga pemahaman masyarakat yang harus bagus. Oke, jadi tidak gajak gujuk ya Bang ya tadi bahwa redenominasi, tapi ada proses persiapan termasuk tadi stabilitas ekonomi dan juga psikologis masyarakat. Nah, kalau kita melihat dari gugatan ini dan misalnya rencananya redenominasi akan dilakukan ke depan, berarti persiapan yang matang itu sangat diperlukan, Mas Huda. Perlu seperti apa? Berapa tahun atau ada menurut Anda sebagai pengamat ekonomi persiapannya seperti apa? Ya, redenominasi ini tentu tidak bisa langsung dilakukan dalam jangka waktu yang pendek gitu ya, bahwa ini memerlukan waktu yang cukup lama. Misalkan seperti ini, apakah nanti ke depan masyarakat sudah siap untuk mendapatkan dua jenis rupiah gitu kan. Yang pertama pasti rupiah yang dipakai sekarang, misalkan uang 100.000 sekarang, dan juga nanti akan ada pecahan baru 100 rupiah gitu kan, yang nilainya sama dengan 100.000 uang yang dulu gitu kan. Nah, pasti ketika di awal-awal ini akan ada kebingungan dari masyarakat, apakah 100.000 ini sama dengan 100 rupiah gitu kan, atau bisa dibilang 100 rupiah ini memiliki nilai yang lebih kecil lagi gitu kan. Jangan-jangan masyarakat ketika belum siap ini menolak untuk diberikan uang 100 rupiah yang BI itu mewacanakan, dan itu dia menjelaskan bahwa ya ini nilainya sama dengan 100 rupiah gitu kan. Nah, kesiapan seperti ini yang tidak bisa dibangun dalam waktu singkat gitu kan, bahwa ini harus ada mungkin bisa 5-10 tahun untuk bisa benar-benar masyarakat kita bisa melakukan redenominasi ini secara baik gitu kan. Jangan sampai ini menimbulkan kebingungan dari masyarakat nih ya kan, mereka bingung nih 5 rupiah ini berapa gitu, 5.000 atau berapa gitu kan. Dan tadi yang saya bilang, kita tidak mengenal sistem sen yang pada akhirnya bisa menimbulkan inflasi psikologis, dan itu harus bisa diminimalisir terlebih dahulu sama Bank Indonesia dan pemerintah tentunya, agar kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, kesalahpahaman masyarakat di lapangan dan sebagainya itu tidak terjadi. Oke, tapi kalau kita melihat lagi ya Mas Huda, bahwa ketika ada plan ini, apakah memang sudah waktunya kita memulai tahap-tahap tadi untuk proses redenominasi, atau memang dari sudut pandang Anda ya kita bisa kesampingkan, atau memang harusnya kita sudah mengarah ke sana seperti itu? Ya, saya pribadi sebenarnya tidak ada urgensi untuk urgensi yang terlalu gitu ya, urgensi yang terlalu penting gitu kan, untuk melakukan redenominasi gitu kan. Karena kalau kita lihat sebenarnya kan dari sisi, misalkan dari sisi citra mata uang gitu, memang dari sisi citra mata uang redenominasi ini bisa meningkatkan citra mata uang kita. Nah, tapi masalahnya adalah itu kan bukan hal yang krusial dan fundamental untuk bisa memperbaiki citra mata uang kita. Nah, ini yang harus dilakukan lebih awal adalah ya tadi, untuk menstabilkan perekonomian kita, mengontrol inflasi kita jangan terlalu rendah, jangan terlalu tinggi, dan juga perlu pemahaman yang cukup kuat dari masyarakat apabila ingin melakukan redenominasi ini. Jangan sampai kita terlalu terburu-buru hanya karena ada gugatan satu orang yang pada akhirnya nanti ini akan menimbulkan masalah yang lebih besar ke depannya. Karena beberapa negara itu juga gagal melakukan redenominasi yang memang disebabkan karena
stabilitas ekonomi yang kurang baik, kemudian kegagalan mengontrol inflasi, dan juga ketidaksiapan masyarakatnya. Dan ini adalah fundamental utama sebuah perekonomian yang di samping juga citra mata uang kita. Oke, jadi secara urgensi kalau kita lihat belum ada ya keperluan untuk tadi kalau bicara citra itu bukan hal yang cukup fundamental ya Mas ya. Tapi kalau di luar itu mungkin ya mengarah tapi dengan proses yang harus matang. Tadi Anda menyebutkan bahwa tidak semua negara ketika mereka redenominasi ini berhasil. Banyak yang gagal juga ya Mas Huda ya? Banyak yang gagal, beberapa yang gagal. Venezuela, Zimbabwe karena inflasinya tinggi, mereka memotong angka 0 di belakang angka mata uang mereka, tapi sampai sekarang itu belum bisa berhasil dan mereka masih menjadi negara yang cukup gagal. Begitu juga dengan Venezuela dan sebagainya. Tapi ada beberapa yang berhasil juga dan ada seperti Turki, ada Rusia dan sebagainya. Tapi ada juga yang gagal. Makanya ini perlu pertimbangan yang hati-hati dari pemerintah terutama Bank Indonesia. Baik, Mas Huda aja. Iya. Baik, Mas Huda, terima kasih untuk obrolan singkatnya tadi. Hal-hal seperti fundamental ya, peningkatan daya beli ekonomi ya, itu yang harus kita kejar saat ini. Inflasi juga ya di luar denominasi ini. Baik, terima kasih Mas Huda atas waktunya. Selamat beraktivitas. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, sejumlah anggota DPR RI melakukan inspeksi mendadak ke kantor PT Produksi Film Negara atau PFN di Jatinegara, Jakarta Timur saat sidak Direktur PFN yang baru, Rivian Fajarsyah alias Ivan 17 terlambat 40 menit datang ke kantor. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dan sejumlah anggota Komisi 6 DPR melakukan sidak ke kantor PT Produksi Film Negara atau PFN di Jatinegara, Jakarta Timur. Sebelum sidak, rombongan harus menunggu 40 menit karena Direktur PFN yang baru, Ivan 17, terlambat hadir. Dalam sidak ini, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengaku prihatin dengan kondisi gedung milik negara tersebut. Meski begitu, para anggota DPR ini pun mendukung PFN sebagai pusat konten negara. Cukup memperhatinkan bangunan lama, hutang banyak, gaji karyawan masih tertunggak, gaji direksi yang belum terbayar, dan operasional serta dana produksi yang tersendat-sendat. Dan kami concern dengan pimpinan dan anggota Komisi 6 untuk meminta kepada pemerintah dalam hal ini untuk membantu memajukan agar industri kreatif, industri film di Indonesia menjadi bangkit. Sebenarnya ini bentuk perhatian ya, sudah sekian lama loh. Maksudnya gini, jangan sampai yang disorot ini kayak, oh ini bentuknya sidak, oh ini semua direksi telat gitu. Karena maksudnya begini, teman-teman direksi ini dari kemarin seharian terhitung efektif sebenarnya kita ini baru kerja hari ke 2 hari sebenarnya. Dan seharian kita berbicara kepada teman-teman yang ada di DPR gitu, bagaimana memprihatinkan kondisi di PFN ini gitu kira-kira. Dan ini kita bersyukur banget setelah puluhan tahun bahkan kita belum pernah diberikan ruang audiensi RDP di komisi di DPR. Iya. Alhamdulillahnya hari ini malah didatangi. Jadi ini bentuknya sama sekali bukan sidak, ini bentuknya lebih ke perhatian. Akhirnya negara bisa hadir di PFN. Jadi ini hari yang bersejarah buat PFN. Jelang arus mudik Lebaran 2025, petugas gabungan mulai menggelar uji kelayakan kendaraan atau dikenal dengan uji KIR baik Jakarta maupun di daerah. Tak hanya itu, dilakukan juga tes urin untuk pastikan keamanan penumpang. Petugas gabungan pemeriksa satu persatu bus di Terminal Terpadu Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur, Jumat sore. Pemeriksaan dilakukan dari ruang kemudi supir, pengecekan sabuk pengaman, fungsi rem, lampu,
ketebalan ban dan kelengkapan surat kendaraan. Selain itu, bus juga diperiksa apakah dilengkapi dengan alat pemecah kaca. Dalam proses ini, sedikitnya ada 4 unit bus yang ditemukan dalam kondisi tidak baik. Hal serupa juga dilakukan petugas gabungan di PO Bus Sahabat Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Petugas memeriksa kelengkapan fisik serta administrasi kendaraan, mulai dari pemeriksaan fungsi rem, lampu, klakson, hingga jumlah kursi dalam bus. Tes urin juga dilakukan pada sopir bus yang akan bertugas di masa mudik Lebaran 2025. Kami datang di PO Sahabat di Kabupaten Bandung ini, yang pertama tujuannya untuk mengecek kesiapan kendaraan yang akan digunakan untuk mudik nanti di Lebaran tahun ini. Kemudian yang kedua, mengecek juga kesiapan personil, maksudnya pengemudinya, yaitu kita mengecek kesehatannya, juga melakukan cek urin, serta kita memberikan masukan-masukan terhadap para pengemudi dan pengelola untuk bagaimana bisa menyelenggarakan mudik ini secara aman dan nyaman. Pemeriksaan kondisi fisik, kelengkapan administrasi, juga tes urin untuk sopir bus ini dilakukan untuk memastikan mudik Lebaran 2025 berlangsung aman dan nyaman. Tim Liputan iNews melaporkan. Berburu takjil menjelang waktu berbuka puasa menjadi tradisi di bulan suci Ramadan. Usai jeda, tetap bersama kami di Sinde Sore. Pemirsa, berburu takjil jelang waktu berbuka menjadi tradisi di bulan suci Ramadan. Salah satunya lokasi berburu takjil yang menjadi favorit warga di kawasan Kebon Kacang, Jakarta Pusat, dan juga di kawasan Ion Mall Delta Mas Cikarang, Jawa Barat. Dan untuk mengetahui seperti apa keseruan di sana, sudah terhubung dengan rekan Aya Nufus di Kebon Kacang dan Aulina Yasha di Ion Mall Delta Mas Cikarang. Selamat sore, Aya, Aulia. Oke, saya ke Ayah terlebih dahulu. Ayah, silakan dengan laporannya dari Kebon Kacang. Ya, selamat sore Juno dan juga pemirsa. Siapa sangka di belakang atau di samping dari salah satu mall terbesar di Indonesia ini ada surga tempat berburu takjil. Dan saya sebenarnya sudah membungkus salah satu takjil favorit saya yang tadi saya perhatikan unik sekali. Ini adalah tahu bakso dengan berbagai macam topping. Sebenarnya di Jalan Kebon Kacang ini sendiri ada banyak sekali beraneka ragam takjil, mulai dari yang sering sekali konsumsi oleh masyarakat Indonesia, gorengan dan juga kolak. Ada juga yang unik-unik, salah satunya adalah tahu bakso rojo di sini. Nah, bisa dilihat Juno dan juga pemirsa di layar kaca Anda, ini adalah tahu bakso dengan berbagai macam topping. Bisa saya sebutkan, ini ada topping keju, kemudian juga ada topping ayam suwir cabai hijau, kemudian ada topping ayam suwir sambal mercon, kemudian juga topping abon sapi, ada sambal mata pula, sosis, stick crab, hingga telur puyuh. Nah, saya ajak Anda untuk lebih dekat lagi. Ini rasanya enak sekali dan harganya pun sangat terjangkau, Juno dan juga pemirsa. Kalau kita beli per 4 pieces atau 4 tahu, ini harganya hanya Rp12.000 saja. Kemudian juga boleh dibeli hingga, kalau saya tadi belinya 8 pieces harganya Rp20.000, sehingga memang di sini harganya sangat terjangkau dan rasanya juga lezat sekali. Nah, kalau sudah makanan, ada minuman tentunya nih, Juno dan juga pemirsa. Tadi saya sudah coba salah satu minumannya yang ada biji selasi, ada es teler, kemudian juga ada es buah, dan juga ada es kuut Bali. Nah, kalau tadi saya sudah beli es kuut Bali, saya taruh di sana dan siap untuk saya sajikan ketika berbuka puasa sesaat lagi. Juno. Baik, Ayah, terima kasih, seru sekali dari Kebon Kacang. Kita ke Ion Delta Mas, ada Aulina. Aulina, silakan.
Ya halo, selamat sore Juno dan juga pemirsa. Mungkin jika tadi kita melihat rekan Ayah Nufus lagi ada di Kebon Kacang Jakarta Pusat cari takjil, kita geser sedikit ke kawasan Bekasi. Ini lebih tepatnya saat ini saya sedang berada di salah satu mall di Bekasi dan lagi lihat makanan-makanan nih menjelang berbuka puasa, karena buka puasa bentar lagi nih ya, ada di sekitar 1 jam lagi. Kalau gitu Juno, saya ingin sedikit mengajak Anda dan juga pemirsa melihat ada apa saja di sini. Ini di samping saya ini ada soto Betawi ya. Jadi kebetulan di tempat saya mengabarkan untuk Anda ini banyak sekali makanan-makanan dari berbagai daerah. Salah satunya ini soto Betawi terlebih dahulu nih. Ini bisa dilihat ya di layar televisi Anda. Ada daging, terus kikil, dan juga berbagai hidangan untuk soto Betawi. Ini juga ada kentang, ada tomatnya. Ini juga udah cukup menggugah selera saya ya, karena asapnya ini udah nyolok banget ke hidung, rasanya udah pengen buru-buru makan. Tapi ada satu tempat yang membuat saya sangat penasaran ini karena menarik sekali, karena ada hidangan khas dari Pontianak nih Juno dan juga pemirsa. Halo, mungkin saya langsung mau berbicara sedikit dengan Koko Ahau ya. Koko Ahau, boleh sedikit ceritain apa aja sih sebetulnya makanan-makanan menu khas dari Pontianak untuk berbuka puasa pastinya? Kita ada yang namanya cohuntiao. Itu memang khasnya Pontianak, cendolnya Pontianak. Itu salah satu menu andalan dari Pontianak. Itu patut buat dicoba. Nah, kedua yang segar-segar jangan lupa ini leci longan. Boleh disebutin kali Kok Ahau ini tuh apa aja sih isinya yang beda dari leci-leci biasa, minuman biasa? Kalau ini kita campurannya ada leci, ada longan, udah itu ada nata, ada peach, udah itu ada bobanya, ya kan, seger. Pokoknya buat takjil, buat buka puasa itu nggak kalah nikmatnya. Aku boleh berarti ya Kok Ahau ini buat buka puasa nanti ya. Nih pemirsa Juno jangan ngiler ya, lihat. Waduh, gede banget. Aku juga udah pengen buru-buru makan nih. Tapi Kok Ahau boleh diceritain lagi dikit, mungkin ini di sini ada apa aja nih buat, kan ini tadi beda ya kayaknya sama yang leci. Nah, kalau ini apa nih Kok Ahau? Oh, ini cendol. Boleh nih dilihat di layar televisi. Oke, sip kalau gitu. Oke, Kok Ahau ini kalau gitu pemirsa ada juga Juno, saya langsung mau mencoba ini untuk buka puasa nanti. Kalau gitu selamat berbuka ya, sejam lagi Juno dan juga pemirsa. Baik, Kaulina dan juga Ayah, terima kasih atas laporannya dari Kebon Kacang dan juga Ayon Deltama. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa. Ya, menjalani puasa di negara dengan mayoritas non-muslim memang memiliki tantangan yang berbeda. Salah satunya di Swedia dengan komposisi penduduk muslim sebanyak 8%. Tak ada yang spesial dalam perayaan bulan suci Ramadan di Swedia karena mayoritas penduduknya non-muslim. Tantangan yang dihadapi juga cukup berat karena Swedia merupakan salah satu negara dengan durasi puasa terpanjang di dunia, yakni mencapai 15 jam di Ramadan tahun ini. Bahkan durasi puasa di Swedia bisa mencapai 25 jam saat musim panas. Ya, dan untuk mengetahui bagaimana suasana dan keunikan Ramadan di sana, kami akan berbincang dengan diaspora yang ada di Swedia. Sudah bergabung bersama kami Rido Agung, mahasiswa Indonesia di Swedia. Assalamualaikum Rido. Waalaikumsalam, Mas Dino. Iya, terima kasih Rido sudah bergabung. Gimana puasanya hari ini? Aman. Aman ya. 15 jam atau berapa sekarang kalau lagi di Swedia? Masih 15 jam, masih tidak jauh berbeda dengan di tanah air. Karena mungkin peralihan dari musim dingin ke musim semi, jadi tidak terlalu panjang puasanya, masih mirip dengan di Indonesia. Nih Rido, ini pertanyaan sangat basic ya. Swedia, tadi agak panjang, lagi dingin juga peralihan. Kalau dari Rido sendiri, apa perbedaan yang signifikan yang dirasakan? Mungkin makanannya, atmosfernya, atau nggak ada suara beduk? Untuk ya gimana? Pasti. Oke, Mas Dino, jadi di Swedia ini memang meskipun saya sebenarnya tinggal di wilayah yang notabene banyak sekali imigran dari berbagai negara termasuk di Timur Tengah, tapi tetap tidak semeriah dan juga tidak sehangat suasana Ramadan di tanah air. Jadi hampir tidak ada berburu tajil, hampir tidak ada suara azan, bahkan jadi semuanya kita coba bangun sendiri untuk suasana Ramadannya. Mungkin kita ya masak-masak makanan Indonesia yang tentunya harus kita masak sendiri karena nggak bisa beli di sini. Oke, jadi kalau makanan buka puasa gitu, takjil gitu, kita bikin sendiri ya, Rido? Bikin sendiri, harus bikin sendiri karena paling belanja beberapa bahan bisa dibeli. Bikin apa biasanya, Rido?
Macam-macam, bikin gorengan, walaupun ini tahu tempe ya masih relatif mahal, tapi ya sekali-kali oke. Terus sempat bisa bikin biji salad, dan lain sebagainya. Itu nggak ada yang jualan ya? Jadi memang maksudnya komunitas kita. Kebetulan untuk di kota tempat saya tinggal orang Indonesianya sangat sedikit, jadi ya mau tidak mau harus buat sendiri dan jadi latihan juga sekalian. Oke, Rido berapa lama sudah di Swedia? Kurang lebih genap 7 bulan. 7 bulan, oke. Cukup baru ya? Jadi masih sedikit adjustment ya? Iya, betul. Oke, Rido, satu terakhir, Rido, ada pesan apa untuk saudara, keluarga? Singkat saja di Indonesia. Semoga puasanya dilancarkan, nanti kita ketemu via media online. Iya, nggak apa-apa. Yang penting kan tadi kita sekolah dulu ya. Nanti insya Allah selesai berpulang ke Indonesia. Terima kasih Rido. Terima kasih Mas Dino. Selamat berpuasa, lancar-lancar ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, informasi tadi menutup Sindo Sore hari ini. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini terbaru melalui portal menghadirkan berita daerah nasional dan internasional lengkap di sindonews.com. Saya Herjino Syaputra beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.